Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abrizal dengan NIM 2111116. Eh, Program studi pendidikan agama Islam kelas 6D Fakultas Tarbiyah. Baiklah, di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS yang berupa eh, membuat tugas video yang menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan Islam di Bangka Belitung. Nah, jadi penyebaran Islam di Bangka Belitung itu eh, dimulai oleh Kesultanan Johor ya pada waktu itu. Nah, kemudian dilanjutkan ke Kesultanan Banten, kemudian dilanjutkan lagi oleh Kesultanan Palembang. Pada masa itu Islam menjadi agama masyarakat di Bangka Belitung, agama yang mayoritas atau paling banyak dianut agama Islam pada saat itu yang ada di Bangka Belitung pada dekade kedua abad ke-21 Masehi. Nah, jadi pada waktu itu penyebaran Islam itu dimulai pada Kesultanan Johor ya. Nah, pada masa Kesultanan Johor ini masyarakat di Pulau Bangka itu mulai menjadi Muslim ketika kapal-kapal dari Kesultanan Johor ini berlabuh untuk melanjutkan perjalanan dari Malaka ke Jawa. Proses Islamisasi di Bangka Belitung itu semakin meningkat pada masa pemerintahan Kesultanan Johor ini ya di Pulau Bangka. Kemudian Kesultanan Johor ini bersekutu dengan Kesultanan Minangkabau. Jadi persekutuan ini bertujuan untuk menumpas bajak laut yang ada di Pulau Bangka. Nah, Sultan Johor kemudian mengangkat seorang panglima yang bernama Sarah sebagai raja muda di Pulau Bangka. Nah, jadi raja muda ini pemerintahannya berpusat di Bangka Kota ya pada saat itu. Kemudian penyebaran Islamnya itu juga dipusatkan di Bangka Kota. Nah, begitu. Nah, kemudian sang panglima Sarah ini pada suatu ketika itu pada suatu masa dia itu sudah semakin tua ya. Kemudian dia wafat. Kemudian kekuasaannya itu diteruskan kepada Raja Alam Harimau Garang dari Kesultanan Minangkabau. Kemudian pusat pemerintahannya itu dialihkan ya dari Bangka Kota, kemudian pindah ke Kota Waringin. Nah, Raja Harimau Garang ini merupakan seorang ulama ya. Pada masa pemerintahannya itu dia membangun masjid. Nah, pencapaiannya yaitu membangun masjid jami di Kota Waringin. Pada masa yang bersamaan juga di Muntok
didirikan pula masjid oleh dua orang tokoh dari Batu Sangkar. Keduanya adalah nahkoda ya, nahkoda Sulaiman dan Kuri. Ia mendirikan masjid bersama dengan anak-anak cucunya di Pelabuhan Muntok. Sementara di Pulau Belitung juga Islam disebarkan oleh Datuk Mayang Gresik. Nah, Datuk Mayang Gresik ini datang pada tahun 1520 Masehi dan kemudian mendirikan kerajaan Badau ya di Pulau Belitung itu. Pusat kekuasaannya di daerah Pelulusan. Wilayah kekuasaannya mencakup wilayah Badau, Ibul, Bange, Bentayan dan Simpang Tiga, kemudian meluas hingga ke Buding, Manggar dan Gantung di Pulau Timur Pulau Belitung. Jadi di Pulau Timurnya itu di Islamnya itu disebarkan oleh Datuk Mayang Gresik ini. Nah, tadi kan ada 3 kesultanan ya, Kesultanan Banten, Kesultanan Johor, Kesultanan Banten dan juga Kesultanan Palembang. Kemudian penyebaran Islam itu lanjut ke Kesultanan Banten. Nah, adapun pada masa saat itu, pada awal ke abad ke-17 Masehi. Nah, pada masa itu Kesultanan Banten ini penyebarannya berpusat di Pulau Belitung ya. Jadi pada masa itu putri dari Datuk Mayang Gresik itu menikah dengan seorang bangsawan Jawa bernama Kiai Gede Yakob. Nah, Kiai Gede Yakob kemudian mendirikan kerajaan Balok dengan gelar Depati Cakraningrat pada masa kekuasaannya. Islam belum menyebar dengan luas di Pulau Belitung karena animisme dan perdukunan ya pada masa itu yang masih sangat diyakini dan dipraktikkan oleh masyarakatnya. Kemudian pada sisi lain, pada paruh kedua abad 17 Masehi, Raja Alam Garang Harimau wafat pada saat itu. Kemudian wilayah kekuasaannya di Pulau Bangka Belitung itu di Pulau Bangka diambil oleh Kesultanan Banten Sultan Ageng Tritayasa. Kemudian memberikan posisi raja muda di Pulau Bangka kepada Bupati Nusantara ya. Pusat pemerintahannya Islam dikembalikan lagi ke Bangka Kota ya, pusat pengembangan Islamnya dikembalikan lagi ke Bangka Kota. Kemudian lanjut ke masa Kesultanan Palembang. Nah, kemudian pada tahun 1671 Masehi, Bupati Nusantara wafat. Wilayah kekuasaannya kemudian diberikan kepada putrinya yang bernama Khadijah. Wilayah Pulau Bangka kemudian menjadi dari bagian dari Kesultanan Palembang. Nah, setelah Khadijah dengan Sultan Abdurrahman menikah dengan Sultan Abdurrahman, nah kemudian Khadijah ini diberi kekuasaan atas Pulau Bangka dan wilayah di sekitarnya. Nah, pada masa itu Islam itu menjadi tradisi ya. Masyarakat Kesultanan Palembang di Pulau Bangka. Aspek syariat Islam mulai diterapkan dalam masyarakat. Selain memberikan perlindungan untuk Pulau Bangka, Sultan Abdurrahman juga memberikannya kepada Kerajaan Balok. Pada masa itu Kerajaan Balok berada dalam pemerintahan Cangkraningrat III, Kiai Agung Gending, Kerajaan Balok
diwajibkan membayar upeti kepada Kesultanan Palembang sebagai ganti atas perlindungan yang diperolehnya. Nah, demikian juga penyebaran Islam di Pulau Belitung baru berlangsung pada tahun 1700 Masehi oleh Syekh Abu Bakar Abdullah. Nah, Syekh Abu Bakar ini berasal dari Pasai, Aceh. Namun Abu Bakar Abdullah dibunuh pada tahun 1705 Masehi oleh Cakraningrat IV. Nah, keturunan dari Cakraningrat III tadi. Nah, Cakraningrat IV dari Kerajaan Balok. Kiai Agus Bastam 1700 sampai 1704 Masehi. Pembunuhan ini dilakukan olehnya karena merasa bahwa keberadaan Abu Bakar Abdullah mengancam kedudukannya sebagai penguasa di Pulau Belitung. Nah, itu sejarah dan juga perkembangan Islam di Pulau Bangka yang sudah saya jelaskan secara singkat ya. Kalau mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, kalau ada yang kurang, mohon dimaklumi ya. Kalau ada salah, mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.